lagi bersama saya dalam program yang selalu memberikan informasi dan pengetahuan mengenai berbagai hal seputar keterampilan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pertanian dalam Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, alam Indonesia cukup banyak tersedia keanekaragaman tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri kerajinan. Di antaranya adalah tanaman pandan. Tanaman ini dapat tumbuh dan tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari pantai yang berpasir hingga hutan. Dengan ketinggian 3.500 meter, tanaman pandan sangat mudah dijumpai. Sahabat Gali, kelebihan tanaman pandan yaitu memiliki serat yang panjang dan kuat. Sehingga, sejak zaman dahulu, tanaman ini banyak digunakan sebagai bahan untuk membuat berbagai industri kerajinan. Coba sahabat Gali perhatikan tas yang cantik ini. Ini merupakan hasil kerajinan dari bahan pandan. Wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia, merupakan pusat dari kerajinan anyaman dari pandan. Bahkan, bagi sebagian masyarakat kita, membuat anyaman pandan merupakan rutinitas keseharian dan tradisi yang selalu dilestarikan. Gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, coba perhatikan rimbunan hijau di antara semak ini. Ini adalah tanaman pandan yang merupakan bahan baku untuk membuat kerajinan anyaman pandan. Penelusuran saya kali ini yaitu tentang membuat anyaman dari bahan pandan. Sahabat Gali, ternyata untuk membuat anyaman yang cantik dibutuhkan ketelitian dan proses yang menarik. Nah, saat ini saya akan menuju ke sebuah perkebunan pandan, di mana saya akan mengajak sahabat Gali untuk melihat proses pemanenan bahan baku anyaman. Mari kita gali dari narasumber kita. Permisi, Pak.
Bapak lagi panen pandan nih Pak. Boleh ngobrol sebentar Pak ya? Iya. Permisi ya Bu. Ya Pak, ini proses panennya berapa lama sekali ya Pak? 3 bulan sekali, Nang. 3 bulan. Iya, iya. Dari penanaman sampai bisa dipanen berapa lama? 2 tahun. Kalau saya boleh tahu Pak, bibit yang bagus untuk anyaman itu yang kayak apa ya? Tanaman Yang pandan macamnya sebelum yang dapat hijau digunakan yang sebagai segar. bahan kerajinan memerlukan beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah memilih tanaman pandan yang baik untuk membuat anyaman. Tanaman pandan yang bisa digunakan sebagai bahan anyaman sebaiknya telah berusia di atas 2 tahun. Ciri pandan yang bagus diantaranya berwarna hijau pekat, daunnya lebar, serta memiliki ukuran yang besar. Sahabat gali, setelah tanaman pandan kita tentukan, kemudian kita potong bagian dasarnya satu persatu, lalu kita kumpulkan. Pada proses pemotongan tanaman pandan, sebaiknya tidak mengenai akarnya, karena tanaman pandan akan tumbuh pelepah yang baru setelah kita potong. Pandan biasanya dapat dipanen setiap 3 bulan sekali. Nah, bisa tolong dijelaskan nih Pak, proses dari mulai pemanenan sampai penganyaman pandan ini Pak? Oh iya, dari yang setelah tadi Mbak lihat untuk proses pemandian ini ada proses ada pembuangan duri, gitu kan. Ini dengan alat bantunya seperti yang Bapak lihat ini, gitu kan. Itu namanya apa nih Pak? Nanti kalau di sini alat suak, gitu. Kalau orang Suak, Sunda ya? bilang suak, itu materialnya dengan dari tanduk, gitu kan. Nah itu ukurannya beda-beda, tergantung dengan peruntukan. Ada yang ukuran 1 mili, nah, seperti yang hasil akhirnya seperti di sana. Ada yang ukuran 2 mili sampai 6 mili, tergantung daripada apa yang ada anyaman pandan yang dibantu. Jadi Nah, seperti dari- topi yang dipakai ini, itu ukurannya 2 mili ini. Oh, jadi dari satu lembar itu bisa dibagi-bagi lagi tergantung betul. ukuran Nah, suaknya ya, tadi. Betul, itu yang namanya diiris lah. Sahabat gali, setelah pandan terkumpul, kemudian kita buang durinya menggunakan pisau tajam hingga bersih. Ketika membersihkan duri pandan, sebaiknya hati-hati loh sahabat gali, karena durinya yang sangat tajam bisa mengenai tangan kita. Setelah durinya kita buang, kemudian pandan kita belah menjadi beberapa bagian dengan berbagai ukuran sesuai kebutuhan kita. Misalkan saja, untuk dijadikan bahan anyaman tas atau aneka box, maka sebaiknya berukuran 3 hingga 4 mm, dan jika untuk bahan dasar pilin atau tambang, maka sebaiknya berukuran 2 hingga 3 mm. Sahabat gali, pandan yang telah dibelah sesuai ukuran, kemudian kita rebus selama 1 jam untuk menghilangkan getah yang terdapat pada pandan. Setelah direbus, kemudian pandan dicuci menggunakan air bersih, lalu kita tiriskan dan dijemur hingga kering. Proses penjemurannya sendiri memakan waktu sekitar 6 jam pada cuaca yang panas. Karena dengan didiamkan di tempat terbuka pun, pandan akan mudah kering. Nah, saat penjemuran kita pun juga jangan terlalu sampai kering. Kalau misalkan kering, nanti daunnya patah gitu ya kan. Jadi kira-kira berapa lama tuh waktu Nah, yang ideal? kurang lebih kalau cuacanya mendukung mungkin setengah hari juga cukup.
Ya sahabat Gali, ini adalah proses penjemuran ya Pak ya. Iya, iya. Setelah direbus, dihilangkan getah dan kotoran-kotorannya, pandan yang hampir siap untuk dianyam dijemur sampai kering. Setelah itu kita angkat, lalu diikat lagi sebelum diluruskan ya. Boleh diajarin Pak, ngikatnya gimana Pak? Kita ambil lagi yang berikutnya. Kita ikat. Ya sahabat Gali, ini adalah pandan yang sudah melalui proses penjemuran. Dan setelah melihat proses tadi, untuk mengingatkan sahabat Gali di rumah, kita simak yang berikut ini. Sahabat Gali, agar barang kerajinan anyaman pandan kita terhindar dari jamur, maka yang harus kita perhatikan adalah pada saat penyimpanan, hindari tempat yang lembab. Bila perlu, kita selipkan silika gel atau sejenis anti jamur pada bagian dalam tas. Ya sahabat Gali, sangat menarik bukan proses pembuatan anyaman dari pandan ini? Kalau sahabat Gali penasaran proses apa lagi yang akan dilalui sampai anyaman ini menjadi barang yang kita gunakan sehari-hari, tetap digali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Sahabat Gali, tahap selanjutnya setelah pandan kita jemur hingga kering, maka kita ratakan seratnya hingga halus. Selain itu, bahan anyaman pun harus kita luruskan bentuknya hingga lentur. Wah, lurus-lurus nih, Bu. Nah, sekarang pandan telah kita bentuk menjadi anyaman atau bentuk tambang sebagai bahan kerajinan. Rata-rata ibu ini bisa menghasilkan 200 meter, 300 meter seharinya ya. Kalau saya 1 meter juga udah bagus kayaknya. Coba sahabat Gali perhatikan, ibu-ibu ini sangat cekatan menganyam pandan. Wah, saya jadi ingin ikut mencobanya. Sahabat Gali, secara umum anyaman dan bentuk tambang pilin ini merupakan bahan yang telah siap dijadikan bentuk kerajinan sesuai yang kita inginkan. Bahan dasar belum berbentuk kerajinan seperti ini pun sudah bisa kita jual loh sahabat Gali. Bahkan banyak petani pandan yang menjual bahan bakunya pada pengrajin. Namun tidak ada salahnya jika kita mencoba membuatnya menjadi satu kerajinan yang lebih menarik.
sudah jadi bahan dasar kan ya Pak ya? Oh. Sudah dipilin, sudah jadi tambang ya? Betul. Nah, sekarang saya mau tahu proses selanjutnya Pak, sebelum jadi barang yang kita gunakan sehari-hari. Oke. Nah ini tadi yang seperti kami jelaskan dari awal bahwa ini udah dalam bentuk udah difilin, udah dalam bentuk tambang. Ini nanti peruntukannya misalkan untuk tas ya, untuk tas. Nah ini tergantung dari selera. Jadi ada yang minta natural seperti kayak gini tanpa pewarnaan, ada juga yang minta diwarna. Nah ini kalau diwarna berarti ada proses pewarnaan dulu dengan proses perebusan. Nah, proses perebusan untuk mewarnainya itu seperti apa Pak? Iya. Jadi pertama kita didihkan air supaya mendidih dengan ada campuran zat kimia pewarna yang sesuai dengan kita inginkan. Misalkan warna merah. Nah setelah mendidih baru ini kita masukkan. Nah dengan ininya dilepas, kita dilepas tali. Sebagai informasi untuk sahabat gali di rumah, untuk pasaran Eropa biasanya mereka lebih menyukai warna-warna natural atau asli warna pandan. Sedangkan untuk pasar Asia biasanya menyukai corak dan warna yang beragam. Ya, kalau begitu boleh dong Pak, sekarang saya melihat-lihat proses pewarnaan dan pembuatan anyamannya. Ya, silakan, boleh. Oke, sahabat gali, kita akan segera melihat proses pewarnaan dan pembuatan anyaman itu sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di Gali. Gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin. Jika kita ingin memberikan warna pada bahan kerajinan kita, maka proses yang dibutuhkan adalah merebus bahan anyaman dalam air yang mendidih yang telah diberi bahan warna sesuai keinginan. Dengan komposisi 10 gram pewarna dicampur 50 liter air untuk 5 hingga 8 kg pandan. Proses perebusannya sendiri membutuhkan waktu sekitar setengah jam sambil diaduk hingga warnanya merata. Setelah cukup, kemudian kita tiriskan lalu jemur kurang lebih selama 5 jam pada cuaca panas. Nah, sekarang anyaman pandan ini terlihat lebih berwarna bukan? Saatnya kita bentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk proses pembentukan misalkan box-box ini, cukup dengan mengguntingnya sesuai pola, kemudian rekatkan pada aksesoris lain, lalu rekatkan menggunakan lem. Wah, box-box ini sungguh menarik bukan? Tentunya kita dapat membuat bentuk apapun sesuai yang kita inginkan. Proses pembentukan kerajinan anyaman telah siap. Setelah bahan dasar membuat anyaman siap, kemudian kita tentukan bentuk apa yang akan kita buat. Proses pembuatannya sendiri membutuhkan ketelitian dan kerapihan. Hal yang harus kita perhatikan pada proses pembentukan adalah pola yang akan kita buat, aksesoris tambahan yang menarik, coba sahabat gali simak pembuatan tas dari bahan pandan yang dipilin ini. Nah, sahabat gali, sekarang kita akan melihat proses penganyaman tas yang dilakukan langsung oleh seorang warga di sini. Mas, Ya, ini kira-kira berapa lama nih untuk jadi sebuah tas? ya kira-kira setengah jaman. Setengah jam jadi satu tas? Iya, Berarti ini tadi baru mulai ya? iya. Oh. Cukup dengan melingkarkannya pada bentuk yang telah kita siapkan. Kemudian kita kaitkan dengan benang dan menjahitkan aksesoris. Tasnya sudah hampir jadi, sahabat gali. Ini tinggal dipasang pegangannya, ditambahin aksesorisnya, mungkin furing gitu ya. Boleh untuk oleh-oleh di rumah. Setelah terbentuk menjadi barang yang kita inginkan, hasil kerajinan ini pun siap untuk dipasarkan. Bagaimana ya keuntungannya? Ya, sekarang di sini kita sudah lihat banyak tas yang sudah selesai ya, Pak ya? Betul. Sudah ditumpuk di sini, masih menunggu proses lagi atau sudah selesai? Nah, ini udah selesai, tinggal proses packing aja, tinggal diantar ke toko-toko yang mau pesan, sama ada yang di keluar kota, misalkan di Bandung, Jakarta. Nah, kalau begitu sekarang kita berbicara dari segi bisnis, Pak. Seberapa menguntungkan sih bisnis anyaman ini? Bagi kami cukup menguntungkan, ya kalau misalkan kita dengan bermodal 10 juta, ya rata-rata keuntungan 3 jutaan lah gitu.
per bulan. per bulan. Wah, sahabat Gali, ternyata bisnis di bidang anyaman pandan ini sangat menguntungkan. Saya jadi tertarik nih. Silakan kita bermitra. Iya, dan prospek kedepannya gimana Pak? Saya kira ini cukup menjanjikan. Soalnya kalau ngelihat dari informasi yang kami dapat bahwa di negara-negara luar itu kan banyak harus mempergunakan barang-barang yang sifatnya ramah lingkungan. Ini kan salah satunya materialnya kan ramah lingkungan, dan kalau habis pakai ya tinggal dibakar aja kan, tidak ada waste gitu kan. Iya, dan modalnya juga tidak terlalu besar. Oke, bisa betul. mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan ya. Iya. Wah, sahabat Gali, banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan hari ini ya. Terima kasih Pak atas informasinya. Sama-sama. Saya dan sahabat Gali pamit dulu Pak. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Sebentar, ini ada sedikit untuk ya kenang-kenangan atau untuk dipromosikan di tempat Mbak di sana gitu. Oh iya, cantik sekali sahabat Gali. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kebetulan saya suka warna hijau ya. Cuma satu Pak. Bercanda ya Pak ya. Oke, ya, terima kasih atas ya. waktunya. Ternyata usaha kerajinan pandan sangat menguntungkan ya sahabat Gali. Saya jadi tertarik untuk mencoba usaha ini. Coba sahabat Gali simak tabel berikut ini. Sahabat Gali, sepertinya informasi mengenai bagaimana proses pemberian corak dan warna serta bagaimana memasarkannya sudah kita dapatkan. Tapi tidak ada salahnya jika kita kembali menggali apa yang sudah kita dapat di segmen tadi. Mari kita simak. Nah, bagaimana sahabat Gali? Sudah banyak kan yang kita gali? Sebelum kita mengakhiri program ini, bagaimana kalau kita simak dulu kuis hari ini? Sahabat Gali, jika kita menginginkan aneka warna pada anyaman kita, hendaknya proses tersebut dilakukan secara terpisah pada tiap bahan yang ingin kita beri warna. Pencampuran warna kadang membuat hasil warna yang kita inginkan tidak maksimal. Hindarkan pemakaian tempat yang telah digunakan untuk pewarnaan jika kita ingin memberikan warna yang baru. Atau sebaiknya, alat perebus kita cuci terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, sahabat Gali, demikian tadi sajian kami. Apakah sahabat Gali sudah siap untuk membuka usaha anyaman dari pandan? Satu hal yang pasti, anyaman pandan sangat menguntungkan dari segi usaha dan cocok dengan budaya bangsa Indonesia. Sahabat Gali, untuk menuju kesuksesan adalah dengan cara bekerja keras. Dengan bekerja keras, niscaya sahabat Gali akan sukses mendapatkan apa yang sahabat Gali inginkan. Jadi, jangan lupa, gali terus potensi negeri ini, gali sedalam mungkin.